perjalanan menjadi pengusaha kecil-kecilan. Hari ini gue ke Kuningan, Jawa Barat untuk melihat Jambu Mas yang telah opening selama 2 minggu. Kita lihat suasananya mulai ramai di puasa hari kedua ya guys. Ya lumayan untuk awal opening. Lalu malamnya kita balik ke Cirebon ke cabang pertama Warkop Jambu Mas di Korem. Kita akan melakukan SO dan menghitung kos karena Warkop Jambu Mas dan Karanggalak sedang liburan selama 3 hari menjelang awal puasa. Jadi karyawan dipulangkan atau diliburkan agar puasa di hari pertama, kedua, dan ketiga bisa bersama keluarga. Jadi kita selama outlet atau warkopnya lagi tutup ngelakuin SO dan juga bersih-bersih warkop ya selama kurang lebih 2-3 jam kita bersih di warkop Jambu Mas yang cabang pertama yaitu di Korem. Lanjut setelah hitung makanan, kita hitung minuman atau minuman saset atau rencengan ya. Ada Indo Cafe dan yang lainnya. Kita hitung satu persatu dari kopi, non kopi, dan juga susu beserta coklat. Itu bang yang godai merah ini udah dihitung belum? Tambah 10 berarti ya? 2 ya. Ini ada di bawah. City ya? Nah, karena yang di awal kita tadi menghitung makanan atau mie, telur, dan nasi, beras, dan yang lainnya. Jadi yang kedua itu kita hitung dulu minumannya ya, standar di warkop pada umumnya ya guys. Jadi nggak ada yang spesial, cuman beberapa menu memang kadang kita mix dengan beberapa minuman atau primer dan gula aren. Ya. 17.
Berapa bang kita orange? Ini Hah? 7. 3 10 11 ya. 13. Ini? Ya. Oh, udah main ya. 13. Oh. Ya, ya. 10 ya. Nah, 3 2. Birokrat 3 4 5 6 7 lewat ini udah ya. berperas 7. Lewat Ya, dikit lagi selesai, lalu kita akan lanjut hitung area bawah. Area bawah itu bumbu-bumbuan ya. Bumbu-bumbuan itu seperti garam, gula, terus kayak merica, lada, terus mecin. Karena kita ada beberapa menu nasi ataupun menu-menu mie yang kita kombinasi seperti misalkan nasi sambal mata, nasi Bali seperti itu dengan varian-varian kayak ada cabenya atau dengan saus. Nah itu kita hitung di bawah. Ini kayak sekarang itu kita lagi ngitung gula aren. Ini buat pisang gula aren ya. Menunya itu pisang gula aren. Jadi gula arennya itu buat topping di atas pisang gorengnya. Pisang goreng gula aren yang katanya ataupun banyak customer bilang itu lumayan favorit untuk dessert atau cemilan mereka saat di warkop, atau menu favorit cemilan di warkop Jambu Mas semua cabang. Lalu tuh kayak ada mentega juga, margarin ya, mentega, ada bawang daun bawang kering buat garnish, minyak goreng, nah itu gula ya, itu banyak yang kita repack pulang yang udah kebuka, lalu kita hitung dan timbang lagi biar tuh ada terigu juga, terigunya juga ada 2, ada merah ada biru. Jadi kenapa kita hitung terus selama seminggu, biar di saat kita hitung bulanan keuntungan itu bisa untung di atas 60%. Jadi standar belanjaan yang kita lakuin itu 40%, lalu biar mendapat keuntungan ataupun keuntungan kotor itu 60% dari omset warkop per bulan. Nanti kita kurangin untuk gaji karyawan, bayar sewa, listrik, pulsa, wifi, dan yang lainnya. Biru 1 ya. Ini apa? Buat apa? Buat naruh gorengan. Biasanya beli berapa? Per ikat. Berapa? Nah itu tuh ikat tuh 2.000 kan langsung. Ya itu aja nih. Masih baru 1 liter. Apa namanya? Kertas nasi 1 ikat. Udah agak amal itu. Udah amal gitu kan. Itu kan lebih kan? Ini nggak dihitung. Bisa belakangan. Teh udang-udang 7. Garam 4. Ajinomoto 1. Ini minyak 1 botol. keju 2. Dua piece.
Kalian 3 kali 2 12 kalau ayam juga ya 6 12 tambah 6 18 Mutiara Cina. ini apa khusus Berapa? Satu. Ini udah ya ada Padaku wah 12 ya 12 tambah 4 16. 16 ini kerupuk Setengah kue. apa kemiri kerupuk Kemiri. kerupuk udah 2 ini setengah ini yang lu bilang itu ya Apa tuh? oh Bawang goreng. yang beli di pasar ya? Yang apa? Yang beli di pasar itu Bilang apa emang? Setelah hampir selesai semua, kita lanjut duduk di depan, hitung semua bahan baku dan juga belanjaan, lalu ngebahas COGS ataupun HPP dari minuman-minuman kita selama ini yang sudah hampir 1 tahun buka. ini itu jadi berapa Itu kita hitung nyicil ya, ada yang hari ini selesai, ada yang besok selesai. Jadi malam ini tuh kita hitung minuman sama makanan yang favoritnya dulu. Jadi nggak semuanya langsung kita hitung karena kita masih hitung manual, belum pakai laptop. iya Kenapa manual? Karena paling ya di satu sisi lebih sampai 200 ya lebih gampang untuk para karyawan bantu buat belajar ataupun hitung, karena kalau rata-rata karyawan kita di warkop itu masih kurang bisa menggunakan HP ataupun laptop untuk input data SO. Jadi kita menyesuaikan dengan karyawan untuk memakai buku atau dengan tulis pakai pulpen ya. Beda-beda bang. Tapi ya rata-rata 17.500 satu botol itu. dulu di sana daerah minyak apa di situ namanya botol 16. Yang ini 20.000. itu biasa berapa 17.000 17.5. tapi harganya stabil 17.5 Stabil, tapi kadang kalau misalnya gua ya beda-beda, ada yang beda gope, ada yang 18, ada yang 17.5. Coba lihat di sini bentar. nggak usah itu dulu yang tadi ke Google berapa mili 850. berarti kita ambil harga tertinggi 18.000 paling 18.000. apa 18 apa Ini ada yang 20. Tuh ini yang 19. karena itu di online Gua lihat ini jangan lihat mata, jangan. oke Iya makanya mata lihat. Minyak. Tiga. Ini yang biasa. 3 bagi 2. 16.5. apa Minyak tuh. Harganya? Murah, iya. nah itu 33 apa maksudnya 3 itu 2 botol. yang 25.000 16.500. jadi 8,5 ya ya kan Nah, 250 mili kan kali 200 oke. Ini
berarti pakai 200 gram. Kita mau milih sama ya, berarti ini sekitar 3.900 kan. Iya. Jadi kita totalin nih. Udah kalkulator 5.200 tambah 4.000 tambah 23.000 ya, tambah 3.900 36.100 Iya. Ini berarti asumsinya tuh setengah kilo dia. Per setengah kilo ya. Kamu juga pasti lebih, karena dari sini aja udah berat nih. Ini berat, bisa lebih. Itu yang gila, cuman nanti coba dibikin aja. Cuman kalau gue yakin tuh ini bisa sampai 600. 600 apa? Ini lu. Udah disatuin gitu. Dari gua, karena ini dari nggak usah ngitung ini deh. Walaupun ada nguap, tapi misalkan ini gua 500 tambah 200 tambah 100 tambah 100, ini kan hitungannya 900. Gue bisa asumsiin 600 kalau di total nih, kalau udah jadi. Cuman gue masih ngitung jeleknya nih 500 gitu. Coba nanti kalau lo bikin. Ini bisanya buat apa aja? Ini dok, nasi orak ari. Nah, ini dok. Ini Ini dok ya. ini dok. Terus itu apa aja bahannya? Bumbu apa ini? Bumbu master. Bumbu master berapa? Sendok dia bang. Berapa gram ya menurut sendok? 5 gram. Enggak nyampe. Sendok itu terus apa lagi? Indomie goreng. Telur Satu ya? telur satu. Yaitu 1 SDM ya? Satu susu. Saus Apa Pak? saus merah. Saus cabai Apa bang? berapa? Taruhlah 2 SDM. Kecap 1 SDM. Saus tomat nggak ada? Nggak ada. Tetap 1 SDM. Apa lagi? Enggak. Sawi kayak gitu masih Tahu berapa? satu helai. Mulai dong. Tahu dimulai ya. 2 pipis tahu. Oh ya. Berapa? 2 herb itu gimana ya bahasanya? 2 pipis saja. Kol. Iya, L. Apa lagi? Bawang goreng. Bawang goreng berapa? 1 Sendok. 1 sendok makan. Iya. Asumsi dulu ya. Asumsi ini kita asumsiin dia 8 mili ya. Per 2 dulu. Berarti 36.100 dibagi 500 72 kali 8. Nah, taruhlah itu dia 580 karena kan ganjil kan. Setelah hampir selesai, lalu kita membahas tentang menu baru atau menu untuk di bulan Ramadan, dan juga mengumpulkan omset ataupun keuntungan untuk menabung biaya THR para
karyawan dari Warkop Jambu Mas. Jadi Warkop Jambu Mas itu masing-masing warkop ada 3 karyawan, jadi ada 3 cabang, total ada 9 karyawan ya untuk kategori THR. Nah sudah selesai, lalu kita closing. Ini nggak ada rolling doornya. Lanjut kita besokannya sholat Jumat dulu. Ini di masjid daerah Kasepuhan Cirebon. Jadi di masjid Kasepuhan ini bangunannya itu bangunan tua dan punya ciri khas itu di saat sholat Jumat kalau yang azan itu 7 orang guys. Jadi itu membuat gue ngerasa ini suatu hal baru. Dan lalu lanjut lagi, kita sekarang renovasi gerobak untuk bikin brand baru atau usaha baru selain warkop, yaitu street food grill daging grill street food di pinggir jalan Pekalipan Cirebon. Nah kalian nanti kalau sudah ada waktu ataupun lewat wilayah area Cirebon bisa main ke grill kita atau brand kita yang baru atau Warkop Jambu Mas, dan juga ketan susu Pekalipan yang usaha kita yang paling lama ya, udah hampir 8 tahun. Kalau ketan susu Pekalipan street food di Jalan Pekalipan, kita sekarang cat dulu rangka-rangka untuk atap tendanya, atap gerobaknya. Jadi dia bentuknya itu seperti gerobak-gerobak di Jepang. Kita bikin tuh mereka punya sayap di masing-masing sudut.
goyang, Hah? dikasih matahari. Oh iya. Lembar berarti bang Apa? itu Total? Lembarnya berapa? 55. 55? Udah minimal itu. Tadi juga sama gua nanya. Ini yang 55. Mas apa? Yang tadi kita ke foto. Material. Proses ini memakan waktu yang lama ya, karena habis ngecat kita masang papan bagian dalam, lalu akan masang fiber di bagian luar, karena papan dalamnya itu kayak plafon, jadi luarnya itu seperti genteng ya, karena kita menggunakan kayu rangka yang termasuknya tipis, jadi biar lebih kokoh kita kasih double untuk penutupnya. Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri hasilnya kayak gimana. Tunggu terus, kita proses lagi ngecat, menyamakan dengan gerobaknya, karena ini gerobaknya bekas angkringan guys, walaupun bekas, dia masih lumayan bagus. Jadi kita akan banyak modif gerobak angkringan ini biar jadi gerobak super keren ala Jepang. Masih habis tak bang? Kita habis tak baca dah. Atas sudah ya? Sudah ya?
Nah, ini proses pemasangan triplek bagian dalam dari atap gerobaknya. Jadi ini seperti plafon ya istilahnya tuh kalau di rumah kita. Kita pasang dengan paku-paku kecil agar lebih kuat dan bertahan lama. Semoga nggak ketiup angin di area Cirebon ya, karena area Cirebon itu lumayan anginnya kenceng dekat pantai. Jadi mudah-mudahan street food kita gerobaknya kuat untuk menahan badai atau angin nanti di kala hujan atau angin laut lagi datang ke area-area Pekalipan. Ya 30 detik lah. Ya, dikit lagi selesai, tinggal kita pasang dulu sebagian dulu. Nah, ini hasilnya guys, perkiraan tuh seperti ini. Nanti kita juga akan bikin kaki-kakinya kotak ya, biar seperti gerobak ala Jepang. Ya, perkiraan segitu dulu guys. Thank you.